90,2 FMI Suara Warga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat suara. Selamat sore. Bagaimana kabar kamu di hari Selasa yang kalau misalkan boleh dibilang ya, hari Selasa ini tuh enaknya sebenarnya tiduran aja di kamar, di rumah gitu kan. Kenapa? Karena hari ini tadi siang sahabat suara sekitar jam berapa ya? Jam 2-an kali ya. Itu tuh hujan dan hujannya tuh cukup besar. Jadi kayak menurut aku pada saat seperti itulah ya, itu dimana jam-jamnya tuh paling enak buat udahlah tiduran aja, gak perlu ngapa-ngapain, lupakanlah semua tugas dan ujian, apalagi kalau kamu anak kuliah sama kayak aku ya, masih minggu-minggu kuliah sahabat suara. Tapi alhamdulillahnya nih ya, hari ini sahabat suara, aku siarannya gak sendirian gitu kan, karena sekarang kita lagi mau ada talk show nih sahabat suara, terutama buat kamu yang punya tabungan lebih tapi kamu gak tahu itu tabungan mau dipakai buat apa. Mending kamu tuh investasiin aja sahabat suara. Karena zaman sekarang mau gak mau kamu tuh harus lebih membuka mata kamu harus lebih melek lagi soal investasi. Kalau kamu mau belajar tapi takut salah gitu ya, mau investasi kemana, mending kamu dengerin aja talk show aku hari ini bareng teman-teman dari Direktorat Surat Utang Negara Kementerian Keuangan. Halo, selamat sore Mas Helmi dan Mas Gilang. Halo, selamat sore Mbak Aura. Boleh dong Mas diperkenalkan buat teman-teman sahabat suara, Mas-mas ini namanya siapa dan dari mana gitu, dan hari ini kita mau ngomongin tentang apa sih? Oke, saya dulu ya Mbak Aura. Oke, boleh dong. Oke, halo sahabat suara, perkenalkan nama saya Helmi Binawan Widiantoro. Saya bekerja di Direktorat Surat Utang Negara, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan Risiko Kementerian Keuangan. Nah, saat ini saya bersama dengan selamat sore sahabat suara, saya Gilang Rangga Paundra, bekerja di Direktorat Surat Utang Negara juga, rekan kerja dari Helmi Binawan. Ya Mbak, di sini kami mau ngomongin tentang ORI 28. ORI 28 itu adalah suatu bentuk investasi ya Mas, betul ya? Betul sekali. Sejujurnya sahabat suara ya, ketika aku dikasih tahu kalau misalkan hari ini bakal ngomongin tentang investasi gitu, apalagi buat aku ya Mas, anak kuliah aku baru semester 5 ya, itu tuh agak-agak kayak waduh begitu ya, kayak aduh ya ampun investasi. Tapi menurut aku investasi itu memang harus dimengerti sedini mungkin ya, semudah mungkin gitu ya. Karena kan investasi maksudnya itu buat jangka panjang. Betul. Gitu ya Mas ya. Betul. Nah, mungkin menurut Mas Helmi atau Mas Gilang, terserah mau yang jawab siapa gitu ya. Seberapa penting sih investasi di era sekarang ini? Oke, saya jawab duluan ya. Boleh. Selamat sore sobat suara. Investasi itu menurut saya penting sekali ya, karena kan kebanyakan orang paling ya taunya cuman antara menabung. Sementara kalau menabung sendiri kan nanti berapa tahun kemudian akan nilai uangnya akan turun terus nih, harga barang-barang naik terus kan. Mau nggak mau ya salah satu cara untuk mengatasinya ya dengan berinvestasi. Dengan investasi menggunakan instrumen investasi yang bermacam-macam, nanti akan dijelaskan ya. Oke. Dan karena maksudnya investasi itu kan untuk jangka panjang dan sepertinya itu sangat penting ya untuk di era sekarang ya. Karena kalau misalkan nabung tadi seperti yang Mas Adi udah bilang, ya nanti mata uang akan makin turun nilainya dan barang-barang itu akan makin mahal. Dan intinya kecil Mbak. Apa? Kalau untuk menabung imbal hasilnya itu kecil, sementara kalau untuk investasi kebanyakan kan karena di atas inflasi, jadi agak cukup untuk memberikan investor itu kayak keuntungan yang lebih gede. Oke, I see. Berarti ada berapa jenis investasi di sekarang ini Mas? Oke, untuk secara umum investasi kita kategorikan dalam 3 jenis ya. Yang pertama itu konservatif. Konservatif itu yang risikonya itu cenderung rendah. Misalkan seperti sekarang nih, SBN Retail. Itu salah satu investasi dengan tingkat risiko yang rendah. Terus juga ada deposito juga untuk investasi, untuk yang konservatif. Kemudian kita naik satu level, itu ada moderat yang risikonya itu cenderung menengah, seperti reksadana pendapatan tetap atau reksadana obligasi. Terus apa lagi ya? Seperti itu.
Terus habis itu yang paling atas nih yang biasa kalau anak-anak muda disebut YOLO yang agresif. Oke. Itu ada saham, misalnya saham atau kripto juga bisa. Iya. Atau mungkin kalau misalkan sobat suara yang lebih advance bisa sudah tahu mungkin seperti derivatif kayak option atau future. Bisa juga seperti komoditas juga. Oke, berarti sebenarnya jenis investasi itu kan banyak banget ya Mas ya. Dan mungkin jujur kalau misalnya aku sendiri kayaknya ngelihat teman-teman aku tuh ya itu yang tadi Mas bilang ya, biasa anak muda tuh saham lah, kripto lah, entah kenapa kayak sudah, temen aku sih sudah cukup banyak ya, sudah cukup aware gitu loh untuk yang investasi seperti itu gitu. Nah dari segitu banyaknya investasi gitu ya, gimana sih Mas cara milih investasi biar sesuai sama yang kita rencanakan? Untuk memilih investasi sesuai itu sebenarnya preferensi tiap-tiap orang beda-beda ya Mbak. Tapi secara umum kita bisa menggunakan cara 2R dan 2L. 2R itu apa? Antara risk dan return. Sebuah investasi itu kalau resikonya gede, biasanya juga returnnya pasti gede. Kalau resikonya kecil juga returnnya kecil karena gitu ya. Kan cenderung aman. Terus yang kedua untuk memilih instrumen investasi itu 2L logic and legal, dimana yang satu itu investasinya itu yang cukup masuk akal lah, kayak misalkan keuntungan nyampe ribuan persen kan itu nggak mungkin. Setiap bulan untungnya ratusan persen juga nggak mungkin. Terus yang keduanya legal itu ya instrumennya itu yang secara sah diakui ataupun tidak melanggar undang-undang. Oke, tadi tuh Mas sempat mention tentang SBN retail ya, dan itu menjadi salah satu yang aman ya, tergolong cukup aman ya. Nah itu investasi SBN retail itu investasi apa Mas, kalau boleh tahu? Oke, sebelum menjawab itu mungkin saya cerita dulu dikit. Ya. Jadi mungkin SBN retail ini adalah salah satu instrumen investasi yang diterbitkan oleh pemerintah. Jadi sejak tahun 2006 itu ya, pemerintah melalui Kementerian Keuangan itu sudah rutin menerbitkan instrumen SBN retail ini. SBN retail atau surat berharga negara retail. Jadi SBN retail ini diterbitkan oleh pemerintah hanya untuk investor individu. Jadi investor individu atau retail melalui mitra distribusi yang sudah ditunjuk oleh pemerintah. Jadi memang ini instrumen investasi yang hanya diperuntukkan bagi warga negara Indonesia dan nanti dibuktikan dengan KTP. Dan dari tahun ke tahun Mbak, kita terus memperbanyak variasi dari SBN retail ini untuk memberikan alternatif instrumen investasi yang aman kepada kepada masyarakat, gitu ya, baik yang konvensional maupun yang syariah, seperti itu. SBN retail ini tuh juga dijual di ini Mas, di bank gitu. Betul. Jadi seperti yang saya mention tadi, gitu ya? Kita menunjuk mitra distribusi yang terdiri dari bank, kemudian perusahaan efek dan fintech. Itu gitu. dimulai dari berapa Mas nominalnya? Dari 1 juta Mbak. Dari 1 kita juta. Sudah bisa membeli SBN retail ini. Berarti mending kayak gini ya dibanding judul-judul nggak jelas itu. Iya kan ya, anak zaman sekarang kan kayak gitu ya Mas ya. Nah terus kalau misalkan bedanya ORI, terus SBN dan lainnya itu apa Mas berarti? Oke, jadi SBN retail itu dibagi dua Mbak. Ada yang konvensional, ada yang syariah. Ada yang syariah. Nah yang konvensional itu ada SBR atau Savings Bond Retail. Itu SBN retail yang tidak bisa diperdagangkan di pasar sekunder. Jadi dia itu hold to maturity atau dipegang oleh investor sampai dengan jatuh tempo. Dan SBR ini dia kuponnya itu mengambang gitu. Jadi? Jadi dia akan mengikuti bunga reference rate yaitu BI rate dan dia nanti kalau BI rate itu naik dia akan ikut naik, tapi kalau dia turun BI rate-nya dia ikut turun tapi tidak melebihi dari floor. Kita ada floor-nya gitu. Sementara untuk SBN retail yang konvensional lainnya itu ada ORI. Nah ini seperti yang kita tawarkan saat ini. ORI atau obligasi negara retail itu adalah SBN retail yang bisa diperdagangkan di pasar sekunder dan dia kuponnya tetap. Jadi tetap sampai dengan nanti jatuh tempo. Nah tadi saya juga mention soal syariah juga ya. Jadi SBN retail itu ada yang syariah. Dia ada suku tabungan. Dia itu
tidak bisa diperdagangkan dan kuponnya mengambang, dan sukuk retail dia itu yang bisa diperdagangkan di pasar sekunder dan kuponnya tetap. Jadi secara umum seperti itu Mbak, untuk jenis-jenis SBN retail. Oke, begitu sahabat suara, ngobrol-ngobrol sedikit ya seputar investasi. Setelah ini kita masih bakal ngobrol-ngobrol lagi sahabat suara. Kalau misalkan kamu punya pertanyaan, kamu bisa langsung WhatsApp kita aja ke nomor kita 08112700902 atau bisa DM ke Instagram kita @iswara.smg. 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Masih bareng sama aku Aura Pradipta sahabat suara, dan masih bareng sama Mas Helmi dan Mas Gilang juga nih ya, perwakilan dari Direktorat Surat Utang Negara Kementerian Keuangan, yang hari ini sebenarnya kita ini ngebahas seputar investasi sahabat suara, tapi mungkin di segmen yang kedua ini ya kita bakal lebih tertuju lagi gitu ke sebenarnya ngapain sih hari ini Mas Gilang dan Mas Helmi ada di kantor gitu kan. Jadi sebenarnya hari ini itu kita mau ngomongin seputar ORI 028, betul ya Mas ya? Betul. Nah, boleh nggak tuh Mas dijelaskan apa sih ORI 028 itu? Iya Mbak Aura, jadi ORI 028 itu adalah salah satu bagian dari ORI atau obligasi negara retail, yang mana ini adalah instrumen SBN retail yang hanya diperuntukkan bagi investor individu warga negara Indonesia. Dan kenapa kok namanya ORI 28 gitu ya? Karena ini adalah ORI ke-28 yang diterbitkan pemerintah. Tadi kan saya di awal udah jelasin, kita itu udah rutin ya nerbitin ORI atau SBN retail ini sejak tahun 2006. Dan tahun ini kita sudah menerbitkan ORI ke-28 gitu. Yang mana ORI 28 ini saat ini sedang dibuka masa penawarannya nih Mbak. Dari tanggal 29 September sampai dengan nanti tanggal 23 Oktober. Nah, ini udah tinggal iya, tinggal 2 hari lagi ya. Kita mau penutupan nih. Makanya ya sahabat suara ini gercep gitu lah sebelum nanti tiba-tiba nih kehabisan kuotanya gitu kan. Gitu, tadi aku sempet kayak denger gitu ya, kayak Mas Ewi juga nanya kalau kan aku udah pakai ORI belum gitu. Sepertinya yang aku bayangin kayaknya ORI ini tuh sangat suitable banget buat yang baru mau mulai investasi gitu ya. Karakteristik dari ORI 028 sendiri tuh apa sih Mas? Gimana sih Mas? Iya Mbak. Jadi biar tahu dulu ya ini penasaran gitu kan, ini apa sih gitu kan. Ini karakteristik dari ORI 28 itu adalah dia dapat diperjualbelikan di pasar sekunder atau tradable gitu ya. Di pasar sekunder antar investor domestik, dan tingkat kuponnya itu bersifat tetap atau fix. Jadi ORI 28 ini itu kuponnya sebesar 5,35% itu untuk yang tenor 3 tahun. Dan yang tenor 6 tahun itu kuponnya 5,65% per tahun. Ya. Jadi dia itu kuponnya dibayar, jadi dia itu kuponnya tetap setiap tahun, tapi dia dibayar bulanan gitu. Jadi investor ORI 28 ini nanti ketika sudah membeli, dia akan mendapatkan kupon setiap bulan yang akan dikirimkan ke rekening yang sudah didaftarkan gitu. Dan tadi saya sebutkan juga untuk karakteristik dari ORI ini kan tradable ya, atau bisa diperjualbelikan di pasar sekunder. Betul. Jadi setelah nanti masa penawaran selesai, ORI 28 itu bisa diperdagangkan di pasar sekunder, dan ada potensi yang namanya capital gain kalau di pasar, harga pasarnya itu lebih tinggi gitu. Jadi ada potensi capital gain dari memiliki ORI 28 ini dan dijual di pasar sekunder. Gitu sih Mbak. Oke. Berarti keuntungan invest di ORI 028 itu apa aja Mas berarti? Ya, ada beberapa keuntungan dari berinvestasi di ORI 028 ini Mbak Aura. Yang pertama itu aman. Aman karena dia itu dijamin oleh undang-undang. Ada 2 undang-undang yang menjamin ORI 28 ini. Yang pertama adalah Undang-Undang Surat Utang Negara. Jadi ada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, dan Undang-Undang APBN. Karena kita sama-sama tahu ya, pemerintah dan DPR tiap tahun itu menetapkan APBN gitu, dan itu sudah ada porsi untuk pembayaran pokok dan bunga dari SBN retail seperti itu. Yang kedua adalah menguntungkan karena kupon ORI ini
fix sebesar 5,35% dan 5,65% per tahun, yang mana itu dibayarkan setiap bulannya gitu ya. Kemudian dia bisa diperdagangkan di pasar sekunder tadi yang saya sudah jelaskan di awal, dan ada potensi capital gain kalau harga pasarnya itu naik. Ya. Kemudian pajaknya dia lebih rendah gitu dari deposito, di mana pajak SPN retail ini adalah 10%. Keuntungan selanjutnya Mbak Aura itu dia mudah diakses. Jadi pembelian Ori 028 ini bisa kapan saja dan di mana saja karena dia sudah online gitu Mbak. Jadi kalau Mbak Aura misalnya rebahan sambil nonton YouTube atau main TikTok itu bisa sambil buka platform dari mitra distribusi dan beli Ori 28 ini bisa banget, asal terhubung dengan internet ya. Kemudian dia terjangkau minimum pembelian 1 juta. Dan kelipatan 1 juta rupiah. Nah, keuntungan yang selanjutnya ini turut serta mendukung pembiayaan APBN untuk pembangunan nasional. Seperti itu, Mbak. Kalau tadi sudah keuntungan nih. Gak mungkin kita melupakan resikonya kan Mas. Betul. Karena di balik keuntungan pasti ada resikonya, betul. Tapi melihat yang dari tadi kita sudah obrolin, harusnya sih resikonya nggak risk banget ya Mas ya. Harusnya nggak sebesar itu karena kan ini aman ya kan. Resiko yang harus dipahamin nih Mas ketika kita mau menjadi investor soal Ori 08 ini tuh apa aja Mas? Oke, sahabat suara, saya jelaskan ya untuk risiko secara umum itu risiko untuk berinvestasi itu terbagi dari 3, risiko gagal bayar, risiko pasar dengan risiko likuiditas. Untuk risiko gagal bayar misalkan seperti pay to pay lending atau pinjol ya, di mana kayak yang minjem ternyata gagal bayar kan. Untuk Ori sendiri tidak ada karena untuk kupon dan pokoknya itu sudah dijamin dengan undang-undang dan juga dana untuk pembayarannya sudah dianggarkan dalam APBN. Kemudian untuk risiko pasar itu di mana harga investasi itu bisa naik bisa turun. Sahabat suara misalkan membeli Ori tinggal ditahan saja sampai jatuh tempo, nanti kan sudah dapat pokok sama bunganya. Untuk risiko likuiditas di mana kayak misalkan suara nih beli instrumen investasi terus susah jual, seperti saya misalkan dulu pernah punya ETF indeks kan susah banget tuh jualnya. Nah untuk Ori sendiri itu tidak ada karena mitra distribusi itu berkewajiban untuk membeli dari investornya. Selanjutnya apakah ada lagi? Secara umum cukup 3 itu aja sih Mbak. Cukup 3 itu aja. Tadi tuh Mas Helmi tuh bilang kan, katanya kalau misalkan beli Ori 08 ini tuh mudah diakses. Jujur sebenarnya sebelum berangkat tadi aku udah sempet lihat di My BCA Sahabat Suara gitu. Nah mungkin Mas, bisa sharing ke Sahabat Suara semudah apa sih gitu kan. Katanya Ori 08 ini mudah diakses, semudah apa sih Mas? Oke, saya yang jawab ya. Boleh. Untuk Ori 28 sendiri karena online ya, jadi bisa 24 jam, bisa sambil main TikTok atau YouTuber atau apa bisa lah. Gampang. Dan untuk sahabat suara untuk membeli Ori 28 bisa menghubungi mitra distribusi kami yang terdiri 18 bank, terus 6 perusahaan efek dan 4 perusahaan fintech APRD. Iya, jadi udah banyak banget sudah bekerja sama dengan mitra distribusi namanya Mbak Aura ya, yang mungkin sahabat suara ini sudah punya rekening di salah satu bank atau perusahaan sekuritas yang sudah kami tunjuk itu sih gitu. Kalau mau ngelihat mitra distribusinya tuh bisa lihat di mana Mas? Ya, jadi kita itu punya landing page Mbak, yang kita sediakan untuk sumber informasi dari para calon investor yang ingin melihat Ori 28 ini seperti apa, dan di situ kita sudah sediakan juga nih link atau tautan dari setiap mitra distribusi yang nanti kalau misalnya sahabat suara yang berminat itu kan bisa klik salah satu dari icon atau logo mitra distribusi, nanti akan terhubung langsung ke salah satu ke platform mitra distribusi itu. Jadi landing page-nya itu adalah www.kemenkeu.go.id/ori. Jadi nanti bisa langsung terhubung ke landing page
kita. Oke, begitu sahabat suara, setelah ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi gitu ya. Tapi selain itu juga kamu ditemenin sama lagu-lagu yang bakal jadi favorit kamu. Kayak salah satunya ini nih ya, ada Sambung dari Pamungkas and Dipa Barus. Enjoy. 90,2 FM Suara Warga Indonesia. Sahabat suara, masih bareng sama aku Aura Pradipta dan Mas Helmi dan Mas Gilang juga nih ya. And still talking about SBN Retail Ori 028 sahabat suara. Nah nih Mas, pertanyaannya adalah kalau buat para investor gitu ya, apa aja yang harus dipertimbangin buat milih antara dua tenor yang ditawarin Ori 028 ini? Oke, secara umum ya sebenarnya untuk memilih di antara dua tenor itu tergantung masing-masing investor. Cuman secara garis besarnya itu bisa tergantung dari preferensi investornya itu mau kuponnya yang mana nih, yang lebih kecil apa lebih gede, terus juga kayak jangka waktu ininya cashnya, karena kan ketika membeli ori kan cashnya itu ditahan, jadi bisa sagupnya berapa tahun nih, mau yang 3 tahun atau 6 tahun. Kurang lebih seperti itu aja sih. Oke, jadi kayak tergantung dia mau yang 3 tahun atau mau yang 6 tahun 6 gitu? tahun. Oke. Sama-sama. Dan menurut Mas Helmi atau Mas Gilang gitu ya, investasi di Ori 028 ini sebenarnya cocoknya tuh buat siapa? Buat pengusaha kaya raya kah? Atau kayak anak muda kah? Atau ibu rumah tangga kah? Atau gimana nih? Untuk Ori 28 itu semua golongan bisa sih Mbak. Bisa. Bahkan di kita sendiri ibu rumah tangga itu salah satu investor yang proporsinya itu banyak ya. Investor pelajar juga bisa. Jadi ya ini investasi ya. yang bebas, bisa mulai dari pemula sampai yang paling expert pun paling juga handal gitu bisa ya. Jadi jangkauannya itu sangat luas sekali gitu ya Mas. Betul ya. sekali, Enggak Mbak. yang kayak tertuju ke satu kelompok tuh enggak gitu ya di Ori 028 ini. Dan kalau mau tahu informasi lebih untuk Ori 028 ini tuh bisa kemana Mas? Ya, jadi kalau sahabat suara ini penasaran nih, ingin cari tahu lebih lanjut tentang Ori 28 ini, bisa langsung saja ke landing page Ori 028 di www.kemenkeu.go.id/Ori. Nanti di situ ada banyak sekali informasi tentang Ori 28, termasuk mitra distribusi yang sudah ditunjuk oleh pemerintah. Oke, boleh diulang sekali lagi Mas, www.kemenkeu.go.id/Ori. Ori, Begitu. oke. Selain itu, kita juga punya medsos nih Mbak. Oh iya itu dong. Jadi, karena pasti sahabat suara ini sudah tidak asing lagi dengan media sosial ya. Kita tuh punya media sosial DJPPR di @DJPPR-Kemenkeu. @DJPPR Kemenkeu. Itu Instagram Mas? Instagram, betul. Instagram. Ya, TikTok nggak ada TikTok? TikTok kayaknya ada juga ya. Iya, ada. Ini kita coba cek lagi ya. Tapi mostly kita publish update-nya itu di Instagram DJPPR. Oke, apa tadi Mas Instagram Mas? @DJPPR Kemenkeu. Oke, itu sahabat suara ya kalau misalkan mau cari tahu informasi lebih lanjut dari Ori 028 ini. Dan mungkin ini terakhir gitu ya. Kenapa sahabat suara harus investasi di Ori 028? Oke, kenapa ya? Kenapa? Yang pasti Ori 28 ini tadi yang sudah saya jelaskan di awal itu aman ya Mbak ya. Jadi ini pilihan instrumen investasi yang dijamin oleh pemerintah, dijamin oleh undang-undang pembayaran pokok dan kuponnya. Dan ini cocok sekali buat calon investor yang dia investor pemula gitu ya, yang masih belum berani untuk investasi di instrumen yang berisiko tinggi, tapi juga bisa juga sebagai alternatif instrumen investasi untuk diversifikasi investasinya gitu. Jadi kalau kita punya dana untuk investasi, jangan taruh semuanya itu di satu keranjang gitu ya. Don't put your eggs into one basket gitu istilahnya gitu kan. Jadi kita sebaiknya gitu kan menempatkan beberapa dana investasi kita di beberapa instrumen. Ada yang low risk seperti SBN Retail ini contohnya. Ada yang mungkin nanti bisa kalau preferensinya mungkin dia moderat, bisa ditambah dengan saham gitu. Oke. Mungkin dari Mas Gilang ada tambahan?
Ya, masa penawaran. Oh, masa penawarannya tinggal 2 hari lagi. 23. Ya, tanggal 23 Oktober itu sudah close untuk penawarannya. Jadi sahabat suara Siapa cepat tidak dapat sahabat suara. Ya, jangan sampai kehabisan gitu. Jangan sampai kehabisan, betul. Itu dia sahabat suara ngobrol-ngobrol kita hari ini bareng sama Mas Gilang dan bareng sama Mas Helmi juga ya. Dari perwakilan Direktorat Surat Utang Negara Kementerian Keuangan. Thank you so much Mas Gilang dan Mas Helmi sudah menemani aku siaran hari ini. Setelah ini sahabat suara, aku makasih bakal nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti. Jadi jangan kemana-mana dulu, tetap di 90,2 FM Iswara, Suara Warga Indonesia.